kejadiannya di tempat yang diduga dicurigai masih terdapat korban. Nah, setelah itu tugas kita mungkin hari ini itu adalah mendata, dimulai dari Waimuli Indu Ujung. Waimuli Indu Ujung itu masih ada apa tidak itu keluarga korban yang diduga hilang. Nah, itu mungkin Pak tugasnya. Dan kabarnya dari mana yang ini tadi? Masih ada beberapa yang di atas. Dari teman-teman ini ya. Yang dari atas dari mana katanya ada kabar bahwasanya di atas masih ada yang Ya, pertama kejadiannya ya saya habis sembahyang Isya. Nah, jadi saya nengok kapal saya. Sekitar jam 9 kejadian ombak menggemuruh itu saya lihat sendiri. Nah, terus saya lari ke rumah saya. Kata saya bilang sama anak saya, tsunami, tsunami. Nah, jadi anak saya ini seakan-akan nggak percaya gitu. Dia itu melihat TV di News TV lagi Liga Pro Poli. Nah, anak saya yang besar nggak percaya. Jadi ada anak kecil saya yang kecil umurnya 9 tahun. Nah, saya ambil aja itu anak saya yang kecil, saya gendong ke pintu. Begitu saya mau membuka pintu, ombak pertama itu udah menghantam rumah saya sebelah, termasuk runtuh bangunan sebelah. Nah, jadi saya seakan-akan diputar balik itu di kamar saya selama sekitar adalah 5 detik atau udah diputar digiling itu di dalam kamar saya. Rumah saya berdiri sebelah, saya naik ke atas rumah saya. Nah, di atas rumah saya gendong anak saya. Yang satu saya pegang anak saya yang besar. Nah, begitu saya melihat ke samping saya, gelombang yang kedua itu melebihi tingginya rumah saya. Rumah saya itu ketinggiannya 7 meter. Ditambah sama saya sekitar 1,60 meter. Nah, gelombang itu masih ada di atas kepala saya. Saya terpental untuk yang kedua kali, nyangkut di pohon mangga. Sekitar 15 meter dari sini ke sana, nyangkut ke pohon mangga. Anak saya terpental ke sebelah rumah gubuk. Nah, saya lawanlah arus itu untuk menyelamatkan anak saya. Sesudah selamat anak saya naikin lagi. Saya lari ke tempat yang tinggi. Nah, di tempat yang tinggi itu saya nggak sadarkan diri, terus saya bangun. Sudah bangun saya kembali lagi karena ada tetangga saya yang minta tolong. Nah, orang itu 4 orang. Pertama yang saya tolong itu selamat, yang duanya lagi itu meninggal karena terhimpit tembok. Nah, begitu ketahuan istilahnya kehimpit tembok, saya minta bantuan ke masyarakat. Masyarakat itu sudah ketakutan semua. Jadi ada itu orang-orang yang rumahnya di atas.
Larilah dia ke sini, 4 orang, 5 orang sama saya. Akhirnya tembok itu bisa kita geser, si mayat itu bisa kami ambil, dibawa ke atas. Pada saat giat kami di pencarian korban bersama tim Basarnas, di hari ketiga dan hari keempat, kami sempat dihadirkan momen yang sangat menakutkan ketika sirine bencana berbunyi. Ketika tanda kebencanaan berbunyi, dan itu kami harus dalam kondisi pencarian, dan kami harus menyelamatkan diri ke lokasi-lokasi yang lebih tinggi. Dari sinilah kita dapat satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam penanganan bencana pun tim kami juga harus selamat, sehingga kami bisa mengevakuasi keesokan harinya lebih giat lagi, lebih dalam lagi, lebih semangat lagi dengan teman-teman dari Basarnas. Kenapa? Aku pengen sih. Aku pengen. Ya sebenarnya kalau untuk semua rumah ya sudah semua didata, dan perahu laut kita untuk mencari hasil sehari-hari ini pun sudah tidak ada. Jadi mengusulkan kita ke pihak pemerintah, mohon dibantu secepatnya untuk mencari nafkah anak dan istri kami. Nah, dan saat ini kita laporkan semua, pendataan juga sudah, tapi belum ada misalnya untuk secara penggantian untuk buat kita usaha gitu. Sementara apa ini, Pak? Nah, sementara kita ini sini makan ini untuk dikasih relawan aja, Pak. Mungkin kalau seandainya berlarut-larut, tidak ada bantuan istilahnya kapal nelayan buat kita sehari-hari, mungkin selanjutnya kita bagaimana? Nggak ada untuk masa depan kita gitu. Semuanya dari sini seakan-akan kan nelayan. Kalau kita tidak dibantu, ya akan lumpuh perusahaannya gitu. Mungkin kita cari makan kemana, istilahnya tidurnya pun ada di mana, kita kebingungan juga. Karena istilahnya pihak Pemda yang lainnya pun belum menenangkan, kasih kabar kepada kami. Di saat giat penanganan bencana, di saat giat kita melakukan evakuasi korban terhadap korban tsunami, kami diajarkan untuk lebih mengutamakan keselamatan diri, safety first. Jangan sampai ketika kita menolong, ketika kita mengevakuasi, justru kita menjadi pendorong menambahnya jumlah korban yang akan ditimbulkan oleh ketidaktahuan kita terhadap gejala-gejala alam yang mengakibatkan bencana. Pada hari kelima, saat kami sedang melakukan giat, ada sebuah sirene yang menandakan akan terjadinya proses alam gempa maupun tsunami. Kami dan tim Basarnas, TNI, kepolisian, serta elemen-elemen yang lain yang terlibat dalam proses evakuasi ini, dengan serta-merta kami menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi. Itulah kenapa memang pengetahuan tentang kebencanaan menjadi sangat perlu, pengetahuan tentang keamanan juga menjadi diperlukan oleh masing-masing rescuer ataupun penolong-penolong di saat terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa, tanah longsor, dan yang lainnya.
Tim Uhwa Alpata Rescue yang bekerja sama dengan Basarnas, memang kami khususkan yang mempunyai skill ataupun kemampuan sehingga kami BKU-kan dengan Basarnas. Dan alhamdulillah tim Basarnas merasakan bahwa kami menjadi bagian dari mereka dalam proses pencarian korban, dalam proses penanganan akibat korban bencana akibat tsunami di Selat Sunda. Itulah pentingnya kerjasama dengan NGO ataupun badan-badan yang mempunyai kemampuan tentang kebencanaan yang lebih expert di bidangnya. Tentu ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kami yang mendapat pengakuan dan mereka mempunyai kesepakatan untuk membangun komitmen, membangun sebuah teamwork. Ketika terjadi bencana, maka tim kami lah yang akan dipanggil. Ini tentu menjadi semangat, menjadi pemacu bagi kami untuk tetap belajar dan belajar mengenai tentang kebencanaan. Utamakan yang barang-barang milik para Ikhwan dan inventaris itu saya serahkan yang sudah paham yang istilahnya yang ada di pos ini. Kemudian untuk para Ikhwan yang lainnya itu saya minta untuk membersihkan ruangan dalam musola dan luar musola, itu yang saya harapkan. Bisa para Ikhwan sekalian? Ya. Jadi untuk selanjutnya kemungkinan di sini setelah pembersihan di sini selesai akan kita arahkan di posko induk semua. Dalam proses pembersihan sampah-sampah dari tsunami, kami mengalami kesulitan-kesulitan di mana dibutuhkan alat berat, di mana dibutuhkan peralatan-peralatan yang memang diperlukan dalam proses pembersihan tersebut. Alhamdulillah berkat kerjasama kami yang intensif, berkat kerjasama kami yang lebih apik dengan TNI Polri, sehingga masalah-masalah itu bisa diselesaikan dan dibantu dengan alat berat yang kami lihat dari beberapa perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepedulian, sehingga pekerjaan kami bisa lebih ringan dan bisa dikerjakan dengan tenaga manusia. Kami bekerja sama dengan TNI Polri dan sampai berakhir kegiatan pembersihan itu kami tetap menjalin hubungan yang baik dengan TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Yunita, warga Wayamuli. Kebetulan di sini saya koordinator dapur umum untuk pengungsi, dan saya juga mempunyai anggota, salah satunya diwakili oleh Bu Rohimah. Alhamdulillah selama ada UAR di sini pada tanggal 12 Desember tepatnya tahun 2018, tim UAR sangat membantu kami dari segala bidang, baik pun itu dari untuk pembersihan rumah sampai mengambilkan kayu bakar. Tanpa adanya UAR, kami pun tidak bisa berjalan secara lancar, dan tentunya kami sangat membutuhkan UAR yang ada di sini. Setelah hari ini, hari terakhir untuk UAR ada di sini, kami sangat merasakan sedihnya karena banyak sekali kesan-kesan UAR yang telah menciptakan suasana yang sangat hidup di Wayamuli ini, sehingga warga dan korban tsunami terhibur dan terisi oleh tim UAR. Dan disitulah UAR juga memperbaiki kamar mandi dan juga memperbaiki tenda, membuat amben. Pokoknya semua itu sangat bermanfaat. Terima kasih banyak kepada UAR. Pesan, jangan lupakan Desa Wayamuli. Kami juga tidak akan pernah melupakan tim UAR. Karena UAR is the best, UAR ada selalu di hati kami. Tanpa mereka, Wayamuli sepi. Kesannya banyak sekali. Tidak bisa disebutkan satu persatunya. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.